Shalom saudaraku, sahabatku yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya dalam program tayangan PPKM, Pujian, Penyembahan, Kesembuhan, Mujizat. Dan hari ini telah dijadikan oleh Tuhan buat kita semua agar kita bersukacita, kita bergembira di dalam Tuhan. Karena Dia memberikan kemurahan kepada kita, Dia memberikan kebaikannya kepada kita, sehingga kita tetap kuat, kita tetap sehat, dan kita bisa bertindak sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ada di rumah kita, Tuhan ada di rumah saya, Tuhan ada di rumah saudara. Dia sedang membuat mujizat di dalam rumahmu. There is miracle in your house. Baik saudara, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Dan oleh karena itu saya ingin saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan hatimu, mempersiapkan jiwamu untuk menangkap setiap benih dari firman kehidupan yang engkau dengar pada malam hari ini. Mari kita fokus kepada Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dengan suara yang kuat, dan kita percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dalam Kejadian pasal yang ke-50, pasal yang terakhir dari kitab Kejadian. Kita akan baca bersama mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Perikopnya adalah tentang kebaikan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, dan berkatalah mereka, bagaimana kalau Yusuf masih dendam kepada kita dan akan membalas semua kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mereka menyampaikan pesan kepada Yusuf, sebelum kematian ayahmu, dia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, saudara-saudaramu, ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kesalahan kami, karena kami adalah hamba-hamba Elohim ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mereka menyampaikan hal itu kepadanya. Saudara-saudaranya pun datang dan tersungkur di hadapannya. Lalu mereka berkata, kami ini hamba-hambamu. Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Elohim. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah kamu takut, akulah yang akan menanggung kamu dan anak-anakmu. Yusuf menghibur dan menenangkan hati mereka. Saudara, pernahkah saudara memperhatikan bahwa di sekeliling kita ini banyak orang yang mengenakan pakaian yang beraneka macam? Ada yang pakaian dipakai digunakan secara formal, secara informal, formal, secara informal, pakaian untuk berolahraga, pakaian untuk kegiatan-kegiatan apapun, semua mengenakan pakaian tertentu. Nah, pakaian ini mencerminkan keadaan kita. Sewaktu berpesta, kita akan memakai pakaian pesta. Kita akan pilih pakaian yang terbaik. Mungkin yang bling-bling, yang glamor, yang fashionable, pakaian yang nyaman dipakai untuk pesta. Jika sebaliknya kita ingin berenang, kita juga akan memakai baju renang. Jika kita ingin tidur, beristirahat di rumah, kita juga akan mengenakan pakaian untuk tidur. Nah, pakaian ini juga menunjukkan suatu kepercayaan, suatu otoritas, suatu kewenangan, suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang, yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, polisi itu mengenakan seragam. TNI juga mengenakan seragam. Jaksa mengenakan atau memakai toga. Mungkin tentara mengenakan pakaian tentara, pramugari, pilot juga kita melihat dari pakaian yang mereka kenakan.
pegawai negeri juga mengenakan pakaian-pakaian dinasnya dan banyak seragam-seragam yang dipakai oleh orang-orang ketika mereka melakukan aktivitasnya yang menunjukkan bahwa mereka ada di dalam sebuah kewenangan, dalam sebuah tanggung jawab tertentu. Nah, di dalam Bible, kalau kita perhatikan juga ada orang-orang tertentu yang akan dikenali dari pakaian yang mereka kenakan. Misalnya orang Farisi, ahli Taurat, mereka mengenakan pakaian tertentu dengan pakaian jubah yang panjang. Mereka berjalan, mereka berdiri, mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan dan orang bisa mengenali bahwa itu orang Farisi, oh itu ahli Taurat. Raja juga memakai pakaian kebesaran. Dari seorang pengemis yang namanya Bartimeus pun, itu kita juga tahu bahwa dia mengenakan pakaian pengemis. Ketika dia datang kepada Yesus, dia berteriak-teriak, berseru, kemudian Yesus memanggil Bartimeus untuk datang. Bartimeus pun menanggalkan pakaian pengemisnya. Jadi kita melihat bahwa dari pengemis sampai ke imam besar, itu semua mengenakan pakaian tertentu. Dan Yohanes Pembaptis pun, ketika kita membaca di sini bahwa Yohanes Pembaptis pun dikenal dari pakaian yang dia kenakan. Oke, kembali ke kisah Yusuf. Dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, bisa kita lihat bahwa dari perspektif yang seperti ini, saudara. Perspektif jubah atau pakaian yang dikenakan oleh Yusuf. Kita melihat bahwa di usia yang ke-17 tahun, Yusuf ini mempunyai pakaian khusus yang diberikan oleh Yakub ayahnya. Dikatakan bahwa Yusuf ini mengenakan jubah maha indah, yaitu pakaian yang diberikan Yakub kepada putra tercintanya, putra kesayangannya, anak kesayangannya yang bernama Yusuf. Dan ketika kita melihat perkembangan dalam perjalanan yang dialami oleh Yusuf, ketika dia mengalami proses dalam kehidupannya, dia mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan yang dia jalani, kita melihat bahwa saudara-saudaranya itu menanggalkan, melepaskan jubah maha indah yang dikenakan oleh Yusuf ini. Mereka mencopot jubah itu, mereka menanggalkan jubah itu, kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering, lalu kemudian dijual sebagai budak, sehingga akhirnya Yusuf pun tiba di rumah Potifar, karena Potifar membelinya. Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Di rumah itu, Yusuf diberi kepercayaan untuk mengatur rumah tangga Potifar. Namun, istri Potifar kemudian mencari gara-gara dengan menggoda, merayu Yusuf. Dan istri Potifar ini dalam kisah yang kita bisa baca di dalam Bible ini, istri Potifar itu menarik pakaian. Jadi kembali lagi dalam perspektif pakaian atau jubah tadi. Saudara-saudaranya merenggut jubah maha indah, pakaian yang dikenakan oleh Yusuf dari ayahnya. Kemudian di sini pun juga kita melihat istri Potifar menarik pakaiannya. Yusuf melarikan diri, meninggalkan pakaian itu di tangan dari wanita ini, dari istri Potifar ini. Kemudian wanita itu kemudian menggunakan pakaian Yusuf ini menjadi bukti palsu, fitnah bahwa Yusuf telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi istri Potifar ini kemudian mengantarkan Yusuf melalui fitnahnya itu, membuat Yusuf ini akhirnya meringkuk di dalam penjara. Setelah pakaiannya diambil, saudara-saudaranya pun demikian. Setelah pakaiannya diambil, kemudian dijual sebagai budak. Ini pun demikian. Setelah pakaiannya itu ada di tangan istri Potifar, kemudian itu menjadi bukti bahwa Yusuf telah melakukan sesuatu yang tidak baik dan Yusuf meringkuk di dalam penjara. Dari pakaian yang dikenakan sebelumnya, dia memakai jubah yang maha indah. Kemudian dalam perjalanan kehidupannya dia akhirnya memakai pakaian seorang narapidana. Pertanyaannya seperti ini. Apakah engkau sering mengalami keadaan seperti Yusuf ini?
Banyak orang yang melakukan hal yang sama terhadap kita, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ada orang-orang yang menanggalkan pakaian sesamanya, melepas, mencopot, dalam arti membuat orang-orang itu mengalami yang namanya dihina, dipermalukan, dibully, dibuka aibnya. Jadi ketika mereka melepaskan pakaian, ketika mereka mencopot pakaiannya, itu artinya orang ini sedang mempermalukan orang itu. Dengan menelanjangi, dengan melepas pakaian itu berarti membuat seseorang kehilangan muka, kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan. Pakaian kehormatan itu menjadi terkoyak. Mantel keberuntungannya yang dia pakai itu ditarik, dilepas. Pakaian kemapanannya dicopot, harga dirinya dihancurkan, sampai kemudian tubuh jiwanya disakiti sehingga keadaannya hancur. Dan kondisinya menjadi sangat sulit, sangat buruk. Saat itulah orang akan mengalami saat-saat yang begitu sulit, begitu buruk. Keadaan yang sangat-sangat sukar. Sebuah kehancuran, kesukaran hidup yang hebat yang dialami. Akibat apa? Perlakuan dari orang-orang yang membencinya. Seperti saudara-saudara Yusuf benci kepada Yusuf. Seperti peristiwa yang dialami oleh Yusuf yang kita baca tadi. Karena dengki, karena benci, karena iri, akhirnya mereka memperlakukan Yusuf seperti itu. Jadi akibat kebencian, akibat dengki, maka saudara-saudara Yusuf memperlakukan hal yang buruk. Jadi saudara bisa lihat sesuatu yang buruk keluar itu karena di dalamnya buruk. Jadi kalau di dalamnya dia iri, maka yang keluar itu akan iri juga. Kalau di dalamnya itu dengki, maka yang keluar perbuatan yang muncul itu juga dengki dan perbuatan jahat. Bahkan dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf itu bukan hanya memperlakukan hal yang buruk kepada Yusuf, tapi malah ingin membunuh Yusuf itu. Demikian juga dengan istri Potifar, karena ada hasrat yang tidak terpenuhi, maka istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian akibat kemarahan yang besar, mendapatkan berita yang seperti itu, kemudian Potifar memenjarakan Yusuf. Jadi saudara melihat bahwa banyak hal-hal yang terjadi karena dari dalam. Keegoisan dari juru minuman yang pernah ditolong oleh Yusuf, juru minuman raja ini, ketika ditolong mengartikan mimpinya oleh Yusuf, Yusuf berkata, "Ingatlah akan aku." Tapi ternyata juru minuman ini malah melupakan Yusuf. Ya, kita melihat bahwa Yusuf ini mengalami banyak hal yang sebenarnya tidak patut untuk diterima. Yusuf disudutkan, Yusuf dipojokkan, dia dihina, dia dipenjarakan, dia dilupakan. Bahkan selama 13 tahun dia mengalami itu. 13 tahun dia dilupakan. Tapi kita melihat bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Kita semua mengetahui bahwa manusia bisa berbuat jahat. Berbuat apa saja kepada sesamanya. Ya, kita dikelilingi oleh orang yang baik, tapi juga ada orang-orang yang jahat. Dan kita tidak tahu orang itu mungkin jahat tapi dia menutupinya dengan kebaikan. Atau dia berbuat baik tapi sebenarnya dia itu jahat. Banyak ada di sekeliling kita. Dan mereka bisa berbuat jahat sewaktu-waktu. Mereka bisa melakukan apa saja. Tetapi saudara perlu tahu, saya mau sampaikan hal ini kepada saudara, kita punya Tuhan yang baik. Katakan bersama-sama dengan saya punya Tuhan Yesus yang baik. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang mempunyai rencana yang terbaik. Kita melihat bahwa kisah Yusuf ini diawali dengan ditanggalkannya pakaian jubah maha indah oleh saudara-saudaranya. Namun pada akhirnya kita melihat bahwa Firaun, Raja Mesir itu memakaikan pakaian kebesaran sebagai Perdana Menteri dipakaikan kepada Yusuf. Kalau saudara bisa membaca peristiwa ini, kita melihat bahwa manusia bisa menanggalkan, namun Tuhan akan menggantinya. Manusia mungkin bisa merenggutnya, mengambil dari kita, tetapi Tuhan yang akan menggantinya buat setiap kita. Manusia akan menghina, tetapi Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memuliakan.
Kita melihat peristiwa ini. Coba kita baca bersama-sama di ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Dikatakan, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semua ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Di tengah masa-masa yang sulit, keadaan yang sukar, Yusuf melihat rencana Tuhan yang membawanya kepada tujuan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf, dia melihat rencana Tuhan, dia melihat blueprint-nya Tuhan, dia melihat kasih-nya Tuhan, dia melihat kehendak Tuhan harus terjadi atas bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Demikian pula dengan Yesus, kita melihat bahwa Yesus mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dihina di kayu salib, ditelanjangi, jubahnya diundi, diperebutkan, dijual. Namun kemudian kita melihat bahwa pada waktunya Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia ada di dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Awalnya setelah Yesus melakukan pelayanan, banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami mujizat, banyak orang datang kepada Yesus, tapi pada akhirnya Yesus diolok-olok, kemudian dia dihina, dia diludahin, dikenakan mahkota duri di atas kepalanya, dia dikenakan pakaian jubah ungu, kemudian dia disiksa menuju ke Kalvari. Tapi kita melihat kelak nanti Yesus akan datang sebagai Raja yang memakai bukan jubah ungu lagi, tapi dia memakai jubah putih yang penuh dengan kemuliaan. Sudah bisa melihat dalam perspektif pakaian, sudah bisa melihat dalam perspektif jubah yang kita lihat dari Yusuf, kemudian Yesus. Kita lihat bersama-sama apa yang selanjutnya akan kita renungkan malam hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan di saat-saat yang sulit seperti ini. Di saat yang sukar, semacam hari-hari ini, dalam keadaan pandemi global di seluruh dunia, tetap percaya. Untuk menjadi percaya kepada Tuhan itu memang gak mudah, saudara. Tapi diperlukan hati yang kuat, sikap hati seperti yang diperlihatkan oleh Yusuf. Saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf akan dendam, membalas, seperti yang tadi kita sudah baca. Tapi ternyata Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan begitu baik. Justru hal yang berbeda yang terungkap dari tindakan-tindakan, perkataan, dan sikap dari Yusuf. Apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, Yusuf itu memperlihatkan sikap yang tabah. Katakan bersama-sama, tabah, ketabahan. Selama 13 tahun, Yusuf itu melewati tahun-tahun yang sukar, tidak mudah. Keadaan yang sulit. Masa mudanya dirampas dengan cara yang sangat-sangat keji oleh saudara-saudaranya. Yusuf memperlihatkan ketabahan. Dia tabah menjalani semuanya. Pertanyaannya begini, orang yang tabah itu menangis nggak ya? Apakah orang yang tabah seperti Yusuf itu juga dia akan menangis diam-diam? Apakah Yusuf menangis? Ya, dia menangis. Pada waktu dia mengalami kesulitan, kesukaran, dia tidak menangis. Tetapi dia menangis sesudah melewati semua kesukaran itu. Jadi ketika dia menghadapi pergumulan, dia menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, Yusuf tidak menangis. Tapi setelah dia melewati semuanya itu, Yusuf menangis. Dia menangis karena dia merindukan keluarganya, dia rindu kepada saudara-saudaranya, dia sangat rindu kepada Benyamin, adiknya yang satu ibu dengan dia. Yusuf menangis ketika berjumpa dengan ayahnya. Yusuf menangis ketika dia berkata bahwa akulah Yusuf. Tapi saudara-saudaranya tidak percaya bahwa dia itu Yusuf. Dan saudara-saudaranya tidak percaya bahwa Yusuf sudah mengampuni mereka.
Yusuf menjalani kehidupannya dengan tabah di masa-masa yang sulit. Tapi dia tidak menangis ketika masa sulit itu terjadi. Justru dia menangis, mungkin terharu, menangis tangisan kemenangan, karena dia berhasil melewati semuanya dengan Tuhan. Ketabahan adalah salah satu kualitas dari iman. Tantangan hidup, sekeras apapun, tidak akan mudah ditembus. Tidak akan mudah bisa membuat kita hancur, meluluh lantakkan kita. Karena kita tabah, kita punya iman, kita masih percaya kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Ingatlah selalu akan Dia yang tabah menanggung bantahan seberat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi letih dan tawar hati. Yesus adalah teladan ketabahan kita. Dia tabah menanggung bantahan seberat itu. Dia mengabaikan kehinaan, dia tekun memikul salib, supaya kita dikatakan di sini tidak menjadi letih, kita tidak menjadi tawar hati ketika masa-masa yang sulit itu datang. Seperti hari-hari ini, pandemi COVID-19 sedang datang di seluruh dunia. Jangan tawar hati, tetapi kita tetap tabah. Kita punya iman bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Yusuf? Yusuf itu tetap mengasihi, dia tidak mendendam. Yusuf pasti tidak akan menjadi pribadi yang kuat jika apa? Jika selama 13 tahun itu dia menyimpan kebencian. Dia tidak akan menjadi Yusuf yang kuat, sekuat sekarang, sekuat pada waktu dia tampil memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sebelumnya dia tahu ada rencana Tuhan, dia diberikan mimpi. Tapi setelah 13 tahun dia mengalami kesulitan, kesukaran. Jika dia menyimpan kebencian, dia menyimpan kemarahan, dia menyimpan kegeraman, kejengkelan, dia menyimpan dendam yang meluap-luap, maka dia tidak akan menjadi Yusuf yang kuat, yang tabah. Dan memang ini suatu keadaan yang tidak mudah bagi Yusuf. Ini sulit. Kita pun sulit ketika menghadapi keadaan seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tetap mengasihi. Biasanya jika manusia itu alami hal-hal yang buruk, ketika manusia alami kesulitan, kesukaran, maka cenderungnya manusia akan cari yang namanya kambing hitam. Dia akan memutar-mutarkan jarinya, dia akan memikirkan, siapa ya kira-kira ya? Oh, ini siapa ya, gara-gara siapa ya? Dia akan mencari siapa yang sebenarnya patut disalahkan. Dia akan cari orang yang bertanggung jawab atas kemalangan, kesukaran yang kita alami atau yang sedang terjadi saat ini. Dia akan menggerakkan tangannya, jarinya, dan dia akan berkata, oh ini kamu, ini gara-gara kamu, ini semuanya karena kamu. Itu pasti karena kamu. Orang itu yang menghancurkan saya. Impian saya hancur karena dia. Atau mungkin ada orang lain yang berkata, kalau saya ketemu dengan dia, tahu gitu, nggak perlu ketemu lagi dengan dia. Ceritanya pasti akan berbeda kalau saya nggak ketemu sama dia. Jadi, ada orang-orang yang berpikir bahwa, wah, biang keladinya itu pasti dia. Pasti sudah dia itu. Kalau bukan dia itu siapa lagi? Nggak ada yang lain, pasti dia. Dan kita akan menjadi orang yang mencari-cari kesalahan, cari kambing hitam untuk membenarkan diri kita. Yusuf bisa memiliki banyak alasan untuk jadi sakit hati. 13 tahun loh, 13 tahun. Dia punya alasan untuk marah. Dia punya alasan untuk simpan dendam. Tetapi Tuhan memenuhi hati Yusuf dengan kasih-Nya.
Sehingga Yusuf memilih untuk tetap mengasihi. Karena yang di dalam itu adalah kasih, sehingga keluar kasih dalam tindakan, dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam sikap, dalam perilaku, dalam semuanya. Karena di dalam dia menyimpan kasihnya Tuhan. Masa yang sulit ini membuat kita sangat susah loh. Jadi kalau dalam keadaan yang susah seperti ini kemudian saudara menambahkan kesusahan itu dengan saudara marah-marah, saudara sakit hati, kemudian saudara dendam, saudara benci, justru itu akan menambah kesukaran yang ada. Justru melemahkan imunitas tubuh kita. Kita menjadi lemah karena menyimpan hal-hal yang buruk. Kebencian dan dendam itu akan menggerogoti kita dari dalam. Akan menutup mata hati kita, akan membuat kita kalah, membuat kita mati. Karena kita menyimpan sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Perhatikan hal ini. Bible menuliskan ini dengan jelas. Yahweh menyertai Yusuf di masa-masa yang sukar. Yahweh menyertai Yusuf di masa-masa yang sukar. Katakan bersama dengan saya, Yahweh menyertai saya di masa-masa yang sukar. Katakan amin. Yusuf alami kasihnya Tuhan. Dia melihat, dia merasakan penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Potifar melihat Yusuf itu disertai oleh Yahweh. Orang-orang di sekeliling Yusuf melihat Yusuf ini disertai oleh Yahweh. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, dalam keadaan yang sulit, ingatlah ada Yahweh, Elohim, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihimu. Dia menyertai engkau di masa yang sukar. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Yusuf ini percaya sama Tuhan. Yusuf itu tetap percaya sama Tuhan, meskipun keadaan sulit. Yusuf percayanya sama Tuhan itu nggak setengah-setengah. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Yusuf percaya bahwa dia Tuhan yang sepenuhnya berdaulat, berkuasa mengendalikan kehidupan Yusuf. Yusuf percaya bahwa ada Tuhan yang melihat. Tuhan itu tidak tidur. Ada Tuhan yang mengatur, ada Tuhan yang menjaga. Bahkan ada Tuhan yang mengendalikan semua sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya yang sempurna. Dan saya ingin sampaikan ini kepada saudara, hidup ini tidak berjalan tanpa kendali. Jangan saudara berpikir begitu, hidup ini tidak berjalan tanpa kendali. Sekalipun mungkin seringkali tampaknya begitu. Meskipun tidak semua orang menyadarinya, sesungguhnya setiap kita akan menjalani peran yang ada dalam skenario-nya Tuhan. Karena dia Tuhan, dia sutradaranya. God is in control. Itulah yang dipercaya oleh Yusuf. Tuhan itu pegang kendali. Yusuf itu percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan pegang kendali dalam kehidupannya. Ayo kita miliki keyakinan seperti itu. Kita percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memegang kendali. Dia Tuhan yang selalu ada, menyertai kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita satu kalipun, sekali-kalipun firman Tuhan berkata, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi sekalipun sukar dicerna, sekalipun sukar, sulit untuk dipahami. Namun, saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun banyak yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak pahami dalam kehidupan kita, masih ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban. Saya mau sampaikan kepada saudara, Yesus adalah solusi, Yesus adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan saudara dan saya. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Urusan kehidupan dan kematian yang berkaitan dengan keselamatan, yang berkaitan dengan surga saja, itu sudah diselesaikan oleh Yesus buat kita. Untuk masa depan kita, untuk hari ini, untuk nanti tujuan kita seperti apa, kita akan kemana. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang mungkin kita tidak pahami, tetapi kita perlu percaya bahwa masih ada Tuhan yang akan menyertai kita. Dia akan menyertai kita, Dia selalu menyertai kita. Kita memang tidak diminta untuk selalu mengerti, tetapi yang diminta dari saudara dan saya adalah tetap percaya. Seperti Yusuf, tetap percaya. 13 tahun dijalani, tetap percaya sama Tuhan. Hari-hari ini mungkin terpapar, mungkin
isoman di rumah, mungkin di ICU, mungkin di rumah sakit, atau apapun keadaan saudara, tetap percaya sama Tuhan meskipun kita tidak mengerti. Setuju, katakan amin. Ada seorang tahanan di kamp konsentrasi pada zaman kekuasaan Hitler pada waktu itu. Tahanan ini menulis sesuatu di tembok, di sel, di dalam penjara, di tempat dia mendekam. Dan di depan matanya dia melihat kekejaman, sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, yang terjadi setiap hari, setiap saat di depannya. Tapi apa yang dia tulis? Dia tulis seperti ini. I believe in the sun, even though it doesn't shine. Aku percaya matahari itu ada, meskipun dia tidak bersinar. I believe in love, even when it isn't shown. Meskipun itu tidak ditunjukkan, kita belum merasakan, tapi cinta, kasih itu ada. Aku percaya itu ada. Dia juga menulis, I believe in God, even when He doesn't speak. Aku percaya kepada Tuhan, bahkan ketika Dia tidak berbicara, ketika Tuhan diam. Sekian waktu, sepertinya kita ditinggal sendiri dalam masa-masa yang sukar. Sekalipun Tuhan diam, tidak berbicara. I believe in God. Aku percaya kepada Tuhan. Yesus saat menjalani pelayanan dan kesengsaraannya di bumi, dia tabah, dia tetap mengasihi musuh-musuhnya, bahkan dia mengampuni. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tetap percaya kepada Bapaknya. Yesus tetap percaya kepada otoritas Bapaknya. Bapa yang memegang kendali segala sesuatu. Nah, di masa yang sukar ini, untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah tersendiri. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak pahami, memang kita tidak bisa memahami. Tetapi anugerah kebaikan Tuhan yang tidak ternilai itu selalu tersedia buat kita. Anugerah Tuhan yang melampaui kesukaran-kesukaran kita. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu masih ada. Kemurahan Tuhan itu masih ada. Kemurahan yang begitu besar. Seperti yang dikatakan pemazmur, kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Saya mau sampaikan kepada saudara, hari ini masih ada kemurahan Tuhan. Alamilah kemurahan Tuhan. Hari ini masih ada kebaikan Tuhan. Dan engkau masih bisa mengalami kebaikan Tuhan. Meskipun jalan-jalan di depanmu sukar, sulit. Tapi engkau pasti bisa sampai kepada tujuan kemuliaan Tuhan. Karena ada Tuhan yang menuntun, yang memegang langkahmu, yang berjalan bersama dengan engkau. Saudara ingat ada satu ayat yang terkenal, ayat hafalan ketika kita mungkin masih sekolah minggu, atau mungkin kita membaca Bible dan berulang-ulang, banyak hamba Tuhan, pastors yang menyampaikan ayat ini. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya percaya saudara ada di dalam rencananya, saya ada di dalam rencananya, kita ada di dalam rencananya, dan Dia Tuhan yang bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu, juga di dalam kehidupan saya. Amin. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang pegang kendali, Dia Tuhan yang menyertai, seperti Yusuf disertai oleh Yahweh. Demikian juga kehidupan kita disertai oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mungkin engkau tidak melihat apa yang ada di depanmu. Tapi biarlah engkau punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi katakan,
saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tanganmu, katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami mengandalkan Engkau, kami berharap kepadamu Tuhan. Engkau yang menyertai Yusuf. Kami percaya juga Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Seringkali kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak hal yang mungkin membahayakan, menakutkan, membuat kami gelisah. Tetapi kami tahu, kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Ada Roh Kristus yang Engkau berikan di dalam kami, memberikan penghiburan, menguatkan kami. Roh Kudus yang memberikan jaminan-jaminan, kekuatan, keselamatan buat setiap kami. Kami berjalan di dalam tuntunan-Mu, kami berjalan di dalam rancangan-Mu, kami ada di dalam kehendak-Mu, dan kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang mengisi hati kami, Engkau yang memenuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami tetap berbuat baik. Kami menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Engkau menciptakan kami untuk kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hatiku percaya. Mari katakan bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari berdoa bersama dengan saya. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Sekalipun kami berada di dalam masa-masa yang sukar, mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang terpapar. Tuhan, kami berdoa, biarlah kekuatan-Mu, kesembuhan-Mu, mujizat-Mu, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Aku minta Tuhan belas kasihan-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan yang sama yang Tuhan berikan untuk Yusuf.
menjalani masa-masa yang sukar. Belas kasihan yang memberikan kekuatan kepada Yusuf untuk tidak mendendam, tetapi terus mengasihi dan tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami, memeluk setiap kami. Kami percaya belas kasihan Tuhan memenuhi setiap kami. Hari-hari ini Tuhan, kami perlu belas kasihan-Mu, kami perlu kekuatan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau penjaga yang tidak pernah terlelap. Engkau selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan, Engkau yang menjadi jalan keluar. Engkau yang menjadi solusi, Engkau yang menjadi jawaban. Engkau yang menjadi kemenangan, Engkau yang menjadi kekuatan. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup membuat mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita kepada kami. Meskipun kami ada di dalam keadaan yang buruk, tapi Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Masih ada kebaikan, masih ada hal yang hebat yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Hidup kami akan baik-baik saja karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang punya rencana yang baik, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami percaya doa ini dijawab Tuhan. Mari bersama-sama yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya ingin menyatakan kepada saudara, alamilah mujizat di rumahmu, dan saya percaya bahwa ada mujizat Tuhan terjadi di rumahmu malam hari ini. There is miracle in your house. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara.